Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 137, mengungkap Rachel. Dia sudah membalas dendam terhadap Tyler dan Caden. Selanjutnya, ada orang lain yang harus dibalas dendam oleh Jordan, Rachel. Rachel tidak melakukan apapun yang menyakiti Jordan secara langsung, dan bahkan hingga saat ini, Rachel masih belum memblokir nomornya. Ia memperkirakan Rachel akan tetap menyambutnya dengan senyuman sekalipun mereka bertemu di jalan. Selama 3 tahun terakhir, dia tidak mengejek Jordan karena menjadi menantu yang tinggal bersama dia seperti yang dilakukan orang lain. Namun, Jordan masih ingin membalas dendam padanya. Jika bukan karena Rachel Quinn, mungkin Hailey tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Jordan masih ingat Hailey, gadis yang polos, cantik, pemalu, dan sederhana 3 tahun lalu. Setelah menikah dengan Jordan, dia berpura-pura tidak melihat mahasiswa laki-laki lain di sekolah ketika mereka mendatanginya untuk menyambutnya di kampus. Dia juga sengaja menjaga jarak dari lawan jenis. Saat itu, Hailey adalah wanita yang begitu sempurna. Namun, nilai-nilai dan pandangan Hailey berubah drastis setelah melihat Rachel berselingkuh dari suaminya untuk pertama kalinya setelah dia menikah. Itu membuatnya menyadari bahwa dia masih dapat terus berkencan dengan pria lain setelah menikah. Pengaruh Rachel pada Hailey sungguh besar. Secara khusus, Rachel telah bertindak sebagai penasihat Hailey dalam hubungannya dengan Jordan. Dia menghasut Hailey agar berbohong kepada Jordan berulang kali dan bahkan mendorong Hailey untuk memiliki pacar sampingan. Dapat dikatakan bahwa jika Hailey tidak tahu bahwa Rachel telah tidur dengan saya yang lain, Hailey tidak akan pernah berani tidur dengan Tyler. Kalau saja Rachel tidak menyarankan agar Hailey punya pacar sampingan, Hailey tidak akan menjalin hubungan dengan Caden. Pelaku di balik semuanya adalah si jalang, Rachel. Faktanya, setiap orang kurang lebih bersalah atas kesulitan mereka sendiri. Bahkan orang dewasa tidak boleh meminta orang lain bertanggung jawab. Namun, Jordan ingin menyingkapkan warna asli Rachel. Jordan pernah makan bersama suami Rachel, Corey, beberapa kali. Corey adalah pria yang ramah dan jujur. Dia pekerja keras yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghasilkan lebih banyak uang. Dia sama sekali tidak tahu tentang perselingkuhan Rachel. Itu tidak adil bagi Corey. Wanita yang tidak setia kepada suaminya seharusnya mendapatkan hukuman yang pantas dan tidak lolos begitu saja seperti yang dialami Rachel. Hailey sudah menerima hukuman yang setimpal. Dia tidak lagi berhak atas sebagian dari aset keluarga Stelle yang bernilai miliaran dolar, dan proyek Hailey Residence akan segera hancur juga. Sekarang, giliran sahabatnya, Rachel Quinn. Membalas dendam pada Rachel sebenarnya sangat mudah. Yang perlu dilakukan Jordan adalah memberitahu suaminya seperti apa dia. Kemudian, Jordan membuka kunci ponselnya dan masuk ke Instagram. Kali ini, dia ingin mengajak teman tampannya untuk merayu Rachel. Dia tahu Rachel telah tidur dengan banyak pria muda tampan, jadi dia pikir Rachel mungkin sudah bosan dengan mereka dan pasti akan senang berkencan dengan tipe pria lain. Setelah masuk, Jordan melihat-lihat Instagram story milik teman-temannya. Tiba-tiba ia menemukan bahwa latar belakang foto yang diunggah salah satu temannya itu berada di New York. Mike Bray ada di New York. Jordan bertemu Mike Bray saat dia berlatih bersama dia dan bintang-bintang NBA. Mike bertubuh tinggi dan berotot. Ia juga seorang yang gemar berolahraga di pusat kebugaran, dan otot perutnya membuat para gadis meneteskan air liur. Yang paling penting, ia mirip dengan aktor Amerika terkenal Leonardo DiCaprio, yang memerankan pemeran utama pria in Titanic. Mike sangat mirip Leonardo DiCaprio di masa mudanya, terutama saat dia tersenyum. Oleh karena itu, dia dapat dengan mudah mendekati gadis-gadis dimanapun dia pergi. Dia juga seorang playboy dari keluarga kaya, yang ayahnya telah berinvestasi dalam sebuah acara varietas TV yang terkenal. Seorang tokoh terkenal di dunia juga bergabung dalam acara tersebut untuk satu episode, semua demi ayahnya. Oleh karena itu, Jordan segera mengiriminya pesan langsung dan meminta nomor ponselnya. Dia lalu meneleponnya. "Hai, Mike, kamu di New York. Bisakah kamu datang ke Orlando dan membantuku?" "Ya Tuhan, Jordan, kamu ada di Orlando. Semoga Tuhan memberkatimu karena kembali hidup-hidup dari perang. Saya berencana untuk pergi ke Orlando berikutnya. Saya dengar ada lebih banyak wanita cantik di Orlando daripada di New York. Tunggu aku akan segera ke sana. Aku akan memesan tiket pesawat ke Orlando sekarang juga." 4 jam kemudian, Jordan membuat secangkir teh hitam dalam cangkir kertas sekali pakai di kamar Hotel Express dan menghibur temannya selama bertahun-tahun. Keturunan kaya, Mike selalu menginap di Hotel The Peninsula setiap kali dia mengunjungi New York. Namun, dia tidak keberatan dengan buruknya kamar Hotel Express Jordan, yang biayanya kurang dari $50 per malam. Dia tahu status keuangan keluarga Jordan.
Ia berkesempatan berlatih bersama bintang-bintang seperti LeBron James, Carmelo Anthony, dan Dwayne Wade, yang tidak akan pernah didapatkan oleh anak-anak dari keluarga biasa. Mike berkata, sangat mudah untuk sampai ke sini dengan pesawat. Jordan menatap wajah tampan Mike yang mirip dengan Leonardo DiCaprio dan berkata, Mike, aku memintamu datang ke sini kali ini karena dua alasan, untuk menemuimu dan untuk meminta bantuanmu. Mike mengambil gelas kertas sekali pakai dan menyeruput teh hitam murah itu. Dia berkata, katakan saja, kawan, Kobe sudah meninggal. Saya bersedia melakukan apapun sekarang. Jordan mendesak emosional. Sebagai penggemar berat bola basket, mereka tentu saja penggemar pemain basket papan atas Kobe Bryant. Sayangnya, tak satu pun dari mereka memiliki kesempatan berlatih dengan Kobe. Pada musim panas tahun 04, mereka berhasil pergi ke sasana basket tempat Kobe berlatih dan bertemu Kobe secara langsung, berkat koneksi keluarga mereka. Namun, Kobe tidak peduli betapa mengesankannya keluarga Jordan dan Mike. Kobe menatap kedua bocah nakal itu, yang tingginya kurang dari 1,7 meter saat itu, dan berkata, aku beri kalian waktu 5 menit. Kalian boleh menggunakan cara apapun yang kalian mau. Kalau kalian bisa menghentikanku mencetak gol dalam waktu 5 menit, aku akan mengizinkan kalian berlatih bersamaku. Mike memang lemah secara alami, tetapi Jordan tumbuh dengan berlatih seni bela diri dan karenanya ia menjadi bugar dan kuat. Namun, dalam 5 menit itu, keduanya kalah telak dari Kobe dan akhirnya diusir dari gym. Mike menangis begitu meninggalkan tempat latihan dan bahkan mengatakan bahwa ia akan menelepon ayahnya dan memintanya untuk mengirim seseorang untuk memukul Kobe. Jordan saat itu tahu bahwa tim Lakers, tempat Kobe bernaung, telah berhasil mencapai Final Four tanpa pernah terjadi sebelumnya, tetapi mereka gagal meraih gelar juara. Rekan setim lama Kobe, O'Neal, yang juga merupakan pemain paling dominan, diperdagangkan ke Miami Heat saat Kobe menghadapi bombardir media. Itulah masa-masa ketika dia paling pemarah. Namun, Jordan dan Mike kebetulan bertemu dengannya saat itu. Jordan berkata, aku benar-benar kangen bermain denganmu saat itu. Sobat, permintaanku kali ini akan sama seru dan intensnya seperti pertandingan basket. Mike bertanya dengan heran, benarkah? Apa itu? Jordan menjawab, menggoda istri orang lain.